Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sekarang pada sumringah tentunya pada cuan ya. Tapi perlu hati-hati, nanti saya akan berikan TA-nya mengenai daripada BTC ini. Dan sebagai pembuka, untuk porto biasa 80 sampai 90 lebih baik masuk di BTC, yang mana BTC sekarang kenaikannya antara 9 sampai 10%, sedangkan altcoin masih berada di 2 ataupun 5%. Artinya pemenangnya ada di BTC. Dan BTC itu mungkin nggak rug pull ya, nggak akan scam, tapi kalau altcoin bisa habis masa tenarnya, suatu saat ya bisa hancur. Tapi kalau pilih koin-koin yang mantap tentunya di top CMC 10 itu masih ada harapan besar ke depan, yang mana sebetulnya belum ketinggalan kalau untuk long invest jangka panjang di tahun 2024 di bull market. Itu masuklah SRP, BNB ya, ada di Cardano, Polygon. Itu yang punya prospek terus ke depan yang mantap. Juga yang koin-koin baru adalah Optimis, ARB. Untuk Solana itu memang dari dulu ini sangat koin yang ajaib, dalam arti menjadi di sini tempat berkumpulnya paus. Mereka bertaruh investasi ada di Solana. Jadi kalau kemarin saya bilang Solana waktu harga 200-an Anda masuk, sekarang udah cuan besar. Dan ini rankingnya juga ada berada di 7. Jadi kalau nanti ada bantingan ke depan, ini prediksi udah bisa dibaca. Ada bantingan ke depan, Anda masuk Solana pasti suatu saat akan terbang lagi, karena sudah sesuai dengan histori ya. Psikologinya begitu ya, maka akan terulang lagi di Solana kalau bear market nanti berikutnya. Tapi yang namanya bull market itu masih tahun depan, halving masih tahun depan, gak usah bingung. Bantingan masih selalu terbuka, yang mana tahun 2021 pun bull market bisa dikatakan dua kali. Bulan April itu kan harganya Bitcoin dan altcoin melambung tinggi. Bulan Mei nya dibanting sama Elon ketika buang BTC-nya, Tesla itu. Kemudian memang itu si saat lagi halving, pas bull market yang sesungguhnya ada di bulan akhir tahun waktu itu ya. Jadi ini nanti sama, mungkin ini akan diangkat terbang sampai bisa sampai bulan-bulan Desember. Nanti Januari baru bantingan lagi, karena ini masih ranahnya itu kan halving pun belum. Ini masih semua FOMO dengan news-news yang bagus. Juga orang sudah mulai persiapan untuk halving di tahun depan. Udah mulai persiapan untuk membeli koin-koin, untuk menghold ya, untuk menanam. Akan tetapi yang terbesar itu kan punya paus. Kalau nanti paus banting lagi karena sudah cuan banyak, sudah punya keuntungan nih sekali ya, nanti bisa dibanting lagi, kemudian nanti beli di bawah lagi. Nah, nanti halving yang sesungguhnya akan terjadi di bulan 4 tahun depan. Baru nanti tahun depan akhir tahun itu bull market puncaknya yang sesungguhnya nanti akan di situ. Jadi nggak usah buru-buru masuk ataupun kita FOMO, santai aja, slow. Yang mana udah saya ingatkan dari dulu, ketika orang pada lari fat jelek-jelek ya, pada nggak mau beli kripto, pada lari, Anda itu saatnya masuk. Itu memang betul. Kalau sekarang sudah naik seperti ini tinggal TP lah. Kalau sekarang setelah naik seperti ini baru kebingungan mencari dana sana kemari, yang penting jangan pinjol ya, Anda masuk. Dan nanti kalau dibanting lagi bagaimana? Itu seperti itu ya. Kita lihat TA-nya dikit. Ini perlu diingat, RSI pun sudah mendekati resisten. Juga di awan Ichimokunya ini saatnya menjual, karena ini ada perosotan TK, kemungkinan akan arahnya akan ke bawah. Nggak mungkin market akan naik terus. Hati-hati dengan juga
kondisi ekonomi yang lagi acak kadut. Barangkali untuk jebakan ke atas permainan itu selalu ada. Cari uang dulu para well, ya, dinaikkan dulu nanti akan dibanting secara bersamaan. Bisa jadi. Hati-hati dalam permainan ini, semua ini game. Ini saya kasih TA pandangan Mas Bro, ya. Ini seperti ini, kita bisa lihat histori. Naik ke atas ini, turun, ya, sekali, naik lagi, turun sekali, ya, udah 2 kali. Ini naik lagi ke sini, ya, ini turun. Nah, ini pola zigzag seperti ini. Ini kan sudah turun sini, ini naik ini. Ini nanti bisa sampai sini, bisa 500-an juta. Ya, setelah 500-an juta ada perosotan TK juga, dan ini ada di bawah awan Ichimoku ini akan seperti ini, baru akan ke sana. Jadi masih ada penurunan, sekali lagi ada di sini nih. Tapi setiap naik penurunan cuma 50%, nggak akan langsung ke bawah. Naik lagi turun separuh, naik lagi turun separuh. Ini ketika nanti sampai 500, paling akan jatuhnya sudah nggak kayak kemarin 400 juta, paling 450. Jadi mereka itu nggak akan lepas semua. Yang mana tahun ini kan beda dengan tahun yang lalu, yang mana halvingnya masih lama. Kalau ini kan masih dekat hitungan bulan, beberapa bulan ke depan mau halving, ya, di tahun 2024 di bulan April. Jadi ini skenarionya naik turun, naik turun, naik turun, dan setiap turun itu pasti nggak akan menyentuh harga bawah lagi. Dari awal kenaikan itu pasti akan setengahnya. Kayak ini di sini nih akan naik, ini nanti bisa sampai 500 bisa. Yang mana ini Desember juga masih lama, ya. Nanti tapi akan turun lagi. Turun paling sekitar 4,5, baru akan naik lagi sampai ini kan sampai April ini tahun 2024. Itu skenarionya seperti itu. Tapi ini hanya teknikal, hanya gambaran. Kita lihat beritanya sekarang, yang mana sempat sentuh BTC 470-an juta, malah sekarang sampai 480-an juta lebih, ya. Nilai Bitcoin saat ini mengalami peningkatan, sempat diperdagangkan melebihi daripada 480 juta untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Lantas apa yang menjadi pendorong lonjakan? Jadi pendorong harga ini karena ada sesuatu good news yang luar biasa mengenai daripada ETF support, ya. Meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan makroekonomi, serangkaian perubahan pada ETF Bitcoin support pada pertengahan Oktober membantu nilai BTC mencapai lebih dari 480 juta untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, meningkatkan sentimen pasar. Setelah Hakim Pengadilan Banding Sirkuit AS Naomi Rao mendukung Grayscale Investment pada 29 Agustus dalam kasusnya melawan SEC terkait Grayscale Bitcoin Trust, banyak institusi besar mengajukan permohonan ETF. Jadi ini pasti disetujui, bro. Yang namanya institusi sudah sangat mendukung Grayscale bahwa harus disetujui yang namanya ETF support. Itu banyak dukungan dari institusi. Berarti kalau nanti ETF support disetujui, langsung saja pasti institusi langsung masuk, akan mengakibatkan harga naik. Dan ini kenaikan ini mungkin beberapa institusi sudah mulai masuk. Pada 14 Oktober Grayscale meraih kemenangan lain setelah SEC mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Keputusan untuk tidak mengajukan banding mungkin telah mendorong Grayscale untuk mengajukan permohonan ETF Bitcoin support baru pada 19 Oktober. Mantap, ya. Halving BTC berikutnya diprediksi akan berlangsung pada 14 April 2024 dan analis terus berdebat apakah peristiwa tersebut akan menghasilkan hasil bullish untuk nilai BTC kali ini. Jelas toh, terbang toh, masa ngungsep. Menurut Capriole Investment, persetujuan ETF Bitcoin dapat membantu mengatasi masalah likuiditas, menghasilkan permintaan baru sebesar 600 miliar US dollar. Menurut laporan terbaru dari Capriole Investment menunjukkan bahwa emas langsung keluar dari pasar bear untuk menghasilkan pengembalian 350% setelah ETF emas disetujui.
Ya, mantap penurunan suplai Bitcoin di bursa seiring dengan peningkatan nilai Bitcoin. Pasokan BTC di bursa terus berada di bawah puncak bulanan 4 September. Bursa telah kehilangan lebih dari 70.000 BTC sejak puncak 2 bulan itu. Waduh, mantap, mereka pada borong semua BTC. Yang saya dengar-dengar juga bahwa Elon Musk sudah mempunyai 4,2 triliun nilai BTC. Gemblung ini luar biasa, sudah mulai serok diam-diam bro. Tapi nanti kalau mereka cabut cari keuntungan dulu udah cuan, karena halvingnya masih lama, kita tetap waspada dan hati-hati karena semua di sini adalah game ya. Pasar menganggap koin yang meninggalkan bursa kripto sebagai sinyal bullish, mengingat perdagangan biasanya menarik BTC mereka ketika mereka ingin menyimpannya dalam jangka panjang. Pada 19 Oktober pemegang Bitcoin jangka panjang mencapai 76% dari semua kepemilikan BTC untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wah, ini udah jelas nanti 1-2M terjadi ini BTC. Dengan Bitcoin terus meninggalkan bursa, likuidasi cenderung memiliki dampak kuat pada nilai. Dalam 24 jam terakhir saja lebih dari 30,1 juta US dollar BTC short telah dilikuidasi. Mampus, lagi bullish ngesot ya, salah sendiri Anda bonyok ya. Dengan lebih dari 18,2 juta US dollar dalam short dilikuidasi dalam jangka waktu 12-4 jam. Waduh, pada ngaprit, pada mumet, pada ngungsep ya yang pasang short ya. Momentum bullish nilai Bitcoin membantu meningkatkan sentimen pasar. Saya rasa cukup mengenai Bitcoin ini, yang mana kita juga harus berhati-hati ya, yang mana harus berhati-hati, nggak usah kedubukan buru-buru. Kalau yang mau masuk sekarang yang belum ketinggalan ya, masuknya ke SRP yang baru dikit ya, Solana jangan ya, Cardano ya, tapi udah mulai lumayan 5%, belum apa-apa. Kita itu nanti kalau mencari keuntungan ya paling tidak ya sampai 10-20 kali lipat di bull market yang akan datang. Nah ini Polygon aja udah naik 17%. Kemarin saya keluarkan bolak-balik. Anda belum tentu percaya, mainnya meme coin aja, jadi ke meme coin yang beri saja naiknya cuma 1%. Ya apaan, uangnya banyak belikan di Kemen Coin seperti itu ya, senengnya punya banyak koin berkarung-karung nggak ada harganya, hanya bangga saja dengan koin. Buat apa koin juga Anda nggak pegang koinnya, nggak ngelihat, cuma hanya tulisan saja, bangganya minta ampun. Itu koin. Anda mau cari koin banyak apa mau cari cuan? Ya kalau mau cari cuan ya masuk di top CMC, ada Polygon 17%, udah jelas cuan ya, begitu ya. Jangan asal-asalan koin-koin yang pringdapa, yang gemblong anonim, yang sekelas Dogecoin aja naiknya ngicrit cuma 2%. Karena apa? Komunitas lain dengan koin-koin yang berprojek mantap-mantap, Polygon, Cardano, Solana, itu orang udah lebih percaya, lebih mantap daripada koin komunitas, apalagi koin kemin. Yang koin komunitas saja Dogecoin ini menandakan para peminatnya agak berkurang, karena ya itu hidup dan mati Anda tergantung Mbah Elon Musk. Mau Anda kan mending masuk yang jelas-jelas, yang punya project ya, jelas Polygon, Cardano, Solana. Wah Solana ini ya, sebetulnya Solana itu udah saya keluarkan dari lama ini ya. Ini Solana itu dulu harganya murah sampai menjadi 3,5 juta. Akan terulang lagi ke depan, harga ini akan ATH. Ini paus penuh ya, bertumpukan di sini, hobi di sini, seneng di sini, nongkrong di sini. Ini yang dimainkan sama salah satunya paus-paus ada di Solana. Waktu harga masih 200.000 pas keluar untuk masuk itu di sini, dan saya sudah jelaskan itu bantingan dalam ini karena dulu direcoki FTX Crypto ya, banyak punya di Solana, kemudian dia bangkrut, cabut dari Solana, maka harganya turun. Nah kalau ini kribonya sudah sudah nggak ngurusin ini lagi, nggak ada direcoki kribo lagi, otomatis nanti akan pesat ke depannya tanpa bebas hambatan, tanpa ada hambatan lagi seperti jalan tol ya. Saya rasa cukup ya untuk obrolan ini, untuk menambah pertimbangan Anda untuk investasi. Tapi hati-hati dulu, saya rasa jangan masuk dulu kalau kondisi seperti ini. Anda salah, kondisi lagi naik masuk,
masuk tuh kalau lagi harga turun. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong yang belum subscribe di subscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.